Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulan min anfusina yatlu 'alaina ayati rabbina wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkam ayatihi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa fi ayatil ukhra Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mengawali jumpa kita pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala untuk segala nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum. Setiap kali nikmat yang kita syukuri, mudah-mudahan Allah pun ridho untuk memberikan dan menurunkan keberkahan demi keberkahan dari nikmat-nikmat yang telah kita syukuri. Kemudian salawat dan salam tentu menjadi hadiah terindah dari lisan kita untuk baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengajak kepada kita semua merenungkan beberapa ayat tentang bagaimana kewajiban kita terhadap pedoman hidup kita berupa Al-Quran. Tentu kita pun yakin dengan firman Allah Ta'ala. Pertama adalah surah Al-Isra ayat 9. Di situ Allah Ta'ala berfirman dengan tegas, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Quran ini menjadi petunjuk yang paling aqwam, paling kuat. Tentu kita sebagai umat manusia pengen mencari kehidupan yang layak sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pengen mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga pengen mendapatkan kebahagiaan dan juga keberuntungan al-falah di akhirat nanti di surganya Allah Ta'ala. Dan tentu tidak ada yang menjadi pedoman hidup kita yang paling utama selain adalah Al-Quran yang Allah jadikan pedoman hidup kita. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Kemudian jamaah yang berbahagia, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tentu dibalik kita sudah meyakini dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tentu ada beberapa adab yang mesti kita perhatikan, kewajiban kita. Yang pertama tentu firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat ketiga. Di situ Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Para ulama panjang menjelaskan tentang makna at-tartil ini. Bahkan kita pun juga berusaha mencari dan selalu senantiasa menyempurnakan pembacaan Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita tentang tartil ini. Ada mereka yang menyebutkan tartil itu adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan seindah mungkin. Ada juga mereka yang mendefinisikan tartil itu bagaimana setiap kali Quran yang kita baca itu menyentuh hati kita yang membaca dan juga bagi mereka yang mendengarkan. Dalam artian itu adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sudah menjadi media bacaan kita dan juga menjadi media kita untuk mendekatkan orang kepada Islam. Artinya bagaimana itulah aturan kita semua masing-masing. Bagaimana bacaan kita indah dan juga itu membuat orang terpikat untuk dekat dengan Islam ini. Makanya yang pertama, kewajiban kita yang pertama adalah membaca Al-Quran ini. Tentu kewajiban yang pertama ini pun harus ditopang dengan kewajiban yang kedua. Tentu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kita berharap Al-Quran menjadi pemberi syafaat atau juga penyelamat kita nanti di yaumil qiyamah. Karena kita yakin kita di akhirat nanti akan masuk surga Allah Ta'ala itu sesuai dengan bacaan kita. Maka yang pertama ini pun ditopang. Bagaimana kita bisa baca Quran kalau kita belum pernah belajar? Belum tentu. Bagaimana kita bisa
secara tartil membaca Al-Quran kalau kita tidak pernah belajar? Makanya tentu yang kedua, bagaimana kita juga harus belajar total tentang Al-Quran ini. Kemudian kewajiban yang ketiga tentu adalah setelah kita tadi berusaha membaca, berusaha untuk belajar sesempurna mungkin bacaan Al-Quran kita, tentu yang ketiga adalah kita mentadaburi. Kadang-kadang kita sebagai akademisi atau juga praktisi atau juga dimanapun kita berada, kita bingung mencari referensi, atau juga para pendongeng atau juga ahli pembuat film. Kadang-kadang kita bingung mencari referensi, tapi pertanyaannya, pernahkah kita membaca Al-Quran? Bukankah kalaupun seumur hidup kita ini, jamaah yang berbahagia, hadirin sekalian yang dimiliki Allah, seumur kita ini, saya yakin ribuan ayat Al-Quran itu dengan dibandingkan dengan umur kita, insya Allah tidak akan pernah cukup untuk kita mempelajari, mentadaburi isi kandungan Al-Quran itu. Apa maknanya? Berarti banyak referensi dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mendidik anak kita lihat Al-Quran. Bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya. Kalau kita pengen mendidik anak kita berkeluarga, bagaimana sukses menjadi seorang ayah. Kita lihat bagaimana dalam Al-Quran banyak doa-doa Nabi Ibrahim. Kita bingung nanya doa-doa ini, doa itu. Kalau kita benar-benar baca Al-Quran, mentadaburi, memaknai, mengkaji isi kandungan Al-Quran, akan kita temukan banyak doa-doa dari Nabi Ibrahim. Toh itu lebih maksur dibandingkan doa-doa yang lain. Kemudian jangan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat tentunya setelah kita membaca, mempelajari Al-Quran, kemudian mentadaburi isi kandungan Al-Quran, tentu yang keempat adalah bagaimana kita berusaha mengaplikasikan. Ini yang paling penting. Kita semuanya bangga kalau ada anak-anak kita, keluarga kita yang hafal Al-Quran. Tapi kadang-kadang saya berani menyampaikan, hafal Al-Quran itu baru pintu yang pertama, baru kewajiban pertama. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita hafal itu. Makanya ini beriringan. Yang keempat dan yang kelima adalah bagaimana kita mengaplikasikan, sekaligus kita juga wajib untuk menghafal Al-Quran itu. Kita wartil Quran tartila. Bagaimana kalau kita mau berangkat ke masjid, berangkat kerja, apa yang menjadi bacaan kita, apa yang menjadi pendengaran kita? Tiada lain tiada bukan adalah Al-Quran. Biar itulah, makanya kalaupun dalam waktu yang panjang sering saya bercerita, ada 3 orang yang berangkat ke masjid. Ada yang mereka yang hanya berangkat ke masjid, yang penting sampai ke masjid. Ada juga yang kedua, sambil berangkat ke masjid mereka baca Al-Quran, mengulangi hafalannya. Kalaupun hanya hafal trikul, trikul. Istilah saya seperti itu. Qul ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Atau juga mungkin ditambahkan dengan forkul. Qul ya ayyuhal kafirun, kan surah favorit. Tapi dengan keikhlasannya, mungkin dengan ringan-ringan seperti itu dia baca Al-Quran, berangkat ke masjid, 7 menit dari rumah menuju ke masjid. Itulah bisa jadi yang menjadi amalnya, pemberat timbangannya di hadapan Allah Ta'ala nantinya. Kemudian yang keempat dan kelima sudah, yang kemudian yang keenam, inilah tugas kita sebagai persyarikatan, adalah bagaimana kita mendakwahkan Al-Quran ini. Al-Quran pedoman hidup kita sudah kita pelajari, sudah kita baca setiap waktu, sudah kita tadaburi, sudah kita hafalkan satu persatu ayatnya sebagaimana para sahabat menghafalkannya. Kemudian juga tadi kita aplikasikan. Kemudian yang keenam, bagaimana kita sempurnakan dengan kita mendakwahkan banyak media-media kita untuk menyebarkan Al-Quran. Kalau kemudian kita bicara tentang misalnya di Kairo itu sampai hari ini ada yang namanya Izaatul Quran. Bisa kita streaming. Radionya dulu dari radio konvensional, sekarang sudah berubah menjadi streaming luar biasa. Dimanapun kita berada, di situ sering saya membaca. Kalaupun materi-materi saya banyak mendengar dari Izaatul Quran, atau juga Izaatul Quran langsung dari Masjidil Haram. Itu semua sebagai bentuk contoh bagi kita bahwasanya Al-Quran itu harus didakwahkan, harus disebarkan seluas-luasnya. Dan kita yakin Islam tidak akan pernah datang dulu ke Indonesia kalau bukan karena para ulama kita memahami isi kandungan Al-Quran. Dan mereka punya tugas, dan kita juga terus meneruskan warisan mereka, tugas mereka untuk mendakwakan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dari penyampaian yang singkat ini kita pun tergugah untuk mengingat bagaimana kewajiban kita yang 6 ini. Mudah-mudahan yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan tentu tadi kebahagiaan kita semuanya akan diukur sesuai dengan doa kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan itulah menjadi harapan kita. Mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran,
dikit demi dikit, ya, itu akan menjadi bagian dari kebahagiaan kita yang hakiki. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita semua. Lebih banyak lagi ya yang bisa kita kaji selanjutnya insyaallah. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.